Renungan Harian Selasa 28 Juli 2020. Pekan biasa ke-17. Mau jadi orang yang baik atau orang yang jahat? Bacaan pertama dari kitab Nabi Yeremia bab 14 ayat 17 sampai 22 dan bacaan Injil dari Matius bab 13 ayat 36 sampai 43. Saudara-saudariku terkasih, seorang bayi, apalagi sehat, gemuk, cantik, ganteng, manis, mungil, dan menggemaskan, sangat disukai oleh semua orang. Orang melampiaskan kesukaannya dengan mencium, menggendong, dan mencubit bayi itu. Bisa sampai menangis. Namun ketika sang bayi itu bertumbuh menjadi besar, mulai terlibat dalam aktivitas dunia, bermain bersama teman-teman, mulai masuk TK, SD sampai tingkat SLTA dan seterusnya, anak ini mulai menampilkan sikap, tindakan, perbuatan, dan kadang tutur kata yang kadang menimbulkan rasa jengkel, marah, dan tidak suka lagi pada diri atau pribadinya. Orang mulai tidak suka melihatnya karena ulahnya, sikap dan perbuatannya yang menjengkelkan dan bahkan mengecewakan orang tua dan orang lain. Pertanyaan, mengapa timbul perubahan ini? Karena ia hidup dalam dunia. Ada yang baik, ada yang jahat. Ada benih yang baik, ada lalang. Saudara-saudariku terkasih, dalam menjawab permintaan dari para muridnya untuk menjelaskan lalang di ladang, Yesus mengatakan bahwa orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang adalah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis, dan waktu menuai adalah akhir zaman, dan para penuai adalah malaikat. Di satu pihak, pertanyaan para murid ini menunjukkan bahwa mereka masih sangat lamban untuk mengerti dan memahami sabda yang diwartakan oleh Yesus sendiri. Namun di pihak lain, Yesus membuka pikiran mereka dan menjelaskan secara mendetail unsur-unsur penting yang disebutkan dalam ayat 38 sampai 39, yakni orang yang menaburkan benih adalah anak manusia. Yesus menunjukkan dirinya sebagai penabur benih sabda Allah, penabur benih yang baik, penabur benih yang unggul. Ladang adalah dunia. Dunia dijadikan sebagai tempat menaburkan dan menyimpan sabda Allah. Dunia juga menjadi tempat menaburkan benih yang jahat. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Yang dimaksudkan Yesus di sini adalah orang-orang yang siap menerima sabda Allah. Orang yang membuka mata, hati, dan telinga untuk mendengar dan menyimpan sabda. Lalang adalah anak-anak si jahat. Artinya, orang-orang yang tidak membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah. Orang yang berusaha untuk membinasakan sabda itu bertumbuh dan berkembang. Musuh yang menaburkan benih lalang adalah iblis. Yesus menyebut iblis sebagai musuh yang selalu berusaha untuk membinasakan benih yang baik. Iblis menjadi lawan berat dari Yesus. Iblis yang selalu berusaha untuk menghalangi perbuatan baik Yesus. Waktu menuai adalah akhir zaman. Adalah saat penentuan terakhir akan manusia yang baik dan taat. Benih baik akan dikumpulkan dan dimasukkan dalam lumbung kerajaan Allah, dan lalang, orang yang jahat, akan dikumpulkan untuk mendapat hukuman di dalam
api penyucian. Para penuai adalah malaikat. Artinya, utusan Allah, para pekerja Allah yang akan membantu Allah untuk memisahkan mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang masuk ke surga dan mana yang masuk ke neraka. Saudara-saudariku terkasih, dari uraian ini, Yesus membantu para muridnya untuk menentukan sikap. Mau menjadi benih yang baik atau lalang. Mau menjadi penabur benih yang baik atau penabur lalang. Mau menjadi murid Yesus atau murid iblis. Mau masuk surga atau neraka. Saudara-saudariku terkasih, bercermin dari jawaban Yesus tentang perumpamaan lalang, kita juga dituntut untuk menentukan pilihan. Mau menjadi orang yang baik atau orang yang jahat. Mau menjadi penabur sabda yang baik atau iblis. Kita ada di dalam dunia. Kita tidak terlepas dari godaan setan, godaan iblis. Menjadi orang yang baik dan memiliki iman yang tangguh juga butuh perjuangan. Di dalam terang iman, kita mengetahui segala ajaran baik yang telah ditaburkan Tuhan dalam hati kita. Siapa yang bertelinga hendaklah mendengarkan.